إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Jamaah Jumat rahimakumullah, tiada kata yang paling pantas kita panjatkan pada hari yang berbahagia kali ini melainkan kata-kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan kenikmatannya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam majelis ini. Kita berusaha merealisasikan rasa syukur tersebut dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak lupa kami wasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada jamaah semuanya, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, karena keimanan dan ketakwaan merupakan sebaik-baik bekal untuk menuju alam akhirat kelak. Jamaah Jumat, a'azzakumullah, pisau bermata dua. Begitulah kira-kira ungkapan yang biasa dipakai untuk menggambarkan sesuatu yang bisa mendatangkan kebaikan maupun keburukan dalam satu waktu sekaligus. Nampaknya ungkapan tersebut amat cocok untuk menggambarkan efek media massa, cetak maupun elektronik. Sebab dia bisa mendatangkan kebaikan sekaligus bisa pula menebarkan keburukan. Mari kita putar ingatan kita ke belakang. Beberapa puluh tahun lalu, sebelum gebiar media, terutama media elektronik menggelegar, bagaimana perilaku masyarakat saat itu, terutama mengenai pakaian yang dikenakan oleh kaum Hawa. Masih terekam jelas di dalam ingatan kita bahwa saat itu para wanita lumayan menjaga aurat mereka, sehingga manakala mereka keluar rumah mayoritas menggunakan pakaian panjang. Hanya segelintir wanita yang berani mengenakan pakaian seronok, sebab busana model tersebut telah identik dengan busana perempuan nakal. Namun lihatlah di zaman ini. Lihatlah di zaman ini. Pemandangan wanita dewasa keluar rumah hanya dengan menggunakan celana pendek sudah amat biasa. Bahkan hingga di pelosok-pelosok desa. Apa gerangan yang menyebabkan pergeseran perilaku tersebut? Salah satu penyebab terbesarnya adalah gempuran dahsyat media
terutama televisi yang tidak henti-hentinya menyajikan tayangan-tayangan yang menampilkan perilaku tidak terpuji tersebut. Sehingga sesuatu yang dahulunya dianggap aib berubah menjadi sesuatu yang amat biasa. Namun sebaliknya, peran media dalam menebarkan kebaikan juga tidak mungkin kita pungkiri. Di mana pada zaman ini kemudahan untuk menuntut ilmu agama baik melalui media cetak maupun elektronik amat terasa. Kajian-kajian Islam bisa merambah seantero penjuru dunia dan bisa dinikmati oleh siapa saja tanpa mampu dibatasi jarak maupun waktu. Sidang Jumat yang berbahagia, begitulah sedikit gambaran tentang dampak positif maupun negatif media massa. Jika demikian realitanya, bagaimanakah seharusnya Muslim bersikap? Apakah wajib mengucilkan diri dan menutup mata rapat-rapat dari berbagai media tadi? Ataukah sebaliknya menelan mentah-mentah segala apa yang disajikan tanpa memfilternya? Tentu saja, seorang Muslim harus bersikap cerdas dan bijak di dalam menghadapi segala sesuatu, termasuk fenomena gempuran dahsyat media massa. Cerdas dalam arti melandaskan sikapnya di atas pedoman agama, yakni kitab dan sunnah, juga senantiasa mengambil arahan dan petunjuk dari para ulama. Adapun sikap bijak berarti berusaha memilah dan memilih mana yang bermanfaat dan mana yang sebaliknya, yakni yang berbahaya, lalu mengambil yang bermanfaat serta meninggalkan yang berbahaya. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, berikut kami bawakan beberapa rambu-rambu di dalam menyikapi media, dengan harapan semoga kita bisa maksimal di dalam memetik nilai-nilai positif yang dikandungnya, sekaligus bisa meminimalisir dampak buruk yang ada di dalamnya. Rambu yang pertama, bahwa media membawa misi pemiliknya. Rambu yang pertama, bahwa media pasti membawa misi pemiliknya. Media cetak maupun elektronik tentu bukanlah barang yang tidak bertuan. Dia dimiliki oleh orang-orang yang memiliki ideologi dan keyakinan. Satu hal yang teramat disayangkan, sering diabaikan oleh para penikmat media, adalah pemahaman bahwa media pasti membawa misi, dan misi tersebut tergantung ideologi yang dianut pemilik media tersebut. Andaikan ideologi yang diusung baik, maka akan berdampak positif bagi misi media yang dimilikinya. Sebaliknya, apabila ideologinya buruk, maka tentu akan berdampak negatif bagi misi medianya. Sehingga amat keliru apabila seorang Muslim menelan mentah-mentah setiap berita atau tayangan yang disajikan oleh media tanpa berusaha untuk mencerna misi apakah yang dibawa oleh tayangan dan berita tersebut. Kekeliruan inilah yang kemudian secara pelan-pelan merubah pola pikir seseorang tanpa dia rasa. Bahkan bisa jadi sampai taraf merubah keyakinan agamanya, atau minimal dia mulai ragu terhadap keyakinannya. Ini semua bisa jadi merupakan salah satu dari dampak buruk media. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang munafik laki-laki dan perempuan sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama. Persamaannya mereka sama-sama menyuruh kepada yang mungkar dan melarang dari hal yang ma'ruf.
Al-Quran surat At-Taubah ayat 67. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan salah satu misi kaum munafikin, yaitu menyuruh kepada yang mungkar dan melarang dari yang ma'ruf melalui media apapun yang mungkin mereka gunakan. Itulah salah satu makar mereka di dalam menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Jamaah salat Jumat yang kami hormati, rambu yang kedua, tidak layak seorang muslim untuk menelan mentah-mentah setiap berita. Satu hal yang harus selalu kita ingat, bahwa media tidak lepas dari kepentingan. Entah itu kepentingan bisnis maupun kepentingan politik. Sehingga berita yang disajikan pun seringkali merupakan representasi atau perwakilan dari kepentingan tersebut. Berbicara tentang kepentingan bisnis, tentu pemilik dan para awak media akan berusaha mencari berita-berita dan konten-konten yang bisa mendongkrak oplah medianya atau meningkatkan rating acaranya, terlepas apakah berita tersebut mendidik atau tidak. Adapun kepentingan politik, maka ini sejatinya juga merupakan atau memiliki kaitan yang sangat erat dengan bisnis. Mana yang bisa menghasilkan keuntungan dan bayaran yang besar, maka itulah yang akan dikedepankan, terlepas dari barometer pertimbangan benar atau tidak dan hak atau batil. Sehingga dengan sokongan dana yang besar, juga permainan media, bisa jadi tokoh yang sebenarnya buruk dan tidak terkenal bisa mendadak disulap menjadi tokoh superhero atau satrio piningit tanpa cacat atau apapun istilahnya. Sebaliknya, tokoh yang baik bisa dibuat buruk muka dengan pemberitaan-pemberitaan negatif secara intensif. Maka tidak selayaknya seorang muslim menjadi bulan-bulanan korban media, sebab sejatinya mereka telah memiliki panduan yang jelas di dalam menyikapi berita. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Wahai orang-orang yang beriman, seandainya ada orang fasik datang kepada kalian dengan membawa berita, maka periksalah berita tersebut dengan teliti. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kenapa kita harus mercek? Kenapa kita harus merecek berita yang masuk ke dalam kita? Agar kalian tidak tertimpa suatu musibah tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kalian menyesal atas perbuatan tersebut. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Ayat ini menjadi dasar bagi setiap muslim dalam menyikapi berita yang datang dari para manusia. Jika ada orang fasik membawa berita, maka sikap orang yang beriman adalah mencari penjelasan, klarifikasi terlebih dahulu sampai ditemuinya kebenaran berita tersebut, baru dia mempercayainya. Kalau berita itu tidak valid atau tidak benar, maka jangan dipercaya. Jadi hendaklah bertabayyun terlebih dahulu, baru suatu berita itu disikapi. Jangan sampai beritanya belum jelas kebenarannya, tapi sudah disikapi. Sebab yang demikian tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat di atas, terhadap orang fasik yang masih muslim saja, kita harus menyikapi suatu berita dengan dua sikap. Bisa jadi berita itu benar dan bisa pula berita itu dusta. Kalau itu sikap kita kepada orang fasik yang masih muslim, bagaimana halnya apabila berita itu datang dari orang-orang kafir
Tentunya kita harus lebih selektif lagi. Tidak boleh kita langsung begitu mudahnya percaya 100% kepada berita yang datang dari orang-orang kafir. Yang lebih mengherankan lagi, akibat karena kejahilannya, sebagian kaum muslimin saat menerima berita dari media massa, entah itu televisi, koran, majalah, buletin, radio, internet, atau yang semisalnya, yang mayoritas media-media tersebut dimiliki oleh orang-orang Yahudi, manakala dia mendengar berita dari media-media tersebut, dia langsung dengan mudahnya percaya begitu saja. Dia tidak sadar bahwa di balik pemberitaan media massa Yahudi tersebut terdapat banyak propaganda sebagaimana telah dijelaskan dalam protokolat Zionisme dan program-program internasional Freemasonry untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Itulah sikap sebagian orang. Menerima mentah-mentah setiap berita yang disiarkan oleh media massa. Namun anehnya, di sisi lain, apabila datang berita dari Al-Quran atau datang berita dari hadis Nabi SAW yang sahih, dia tidak segera untuk menerimanya. Akan tetapi justru dia memiliki banyak pertimbangan ini dan itu. Dia berdalih, ini kan sudah tidak sesuai lagi dengan zaman kita saat ini. Hadis ini memang benar, tapi kalau misalnya diamalkan nanti bagaimana, kita akan bertentangan dan kebiasaan orang kebanyakan. Nanti kita dicap aliran fundamentalis dan berbagai jenis dalih dan alasan yang sebenarnya itu berpangkal dari kurangnya iman di dalam diri kita sendiri. Padahal apabila kita benar-benar mengaku sebagai seorang muslim, semestinya sikap kita hanyalah satu: sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat pada apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya mudah, gamblang dan praktis bagi seorang muslim untuk menyikapi suatu berita. Karena kaidah dasarnya, semestinya dia langsung membenarkan berita yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berita apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka seorang muslim mengatakan benar, itu pasti benar dan tidak mungkin salah. Itu seandainya beritanya sumbernya dari Allah dan Rasulnya. Adapun seandainya berita tersebut datang dari manusia, apalagi dari media massa yang dikuasai oleh orang-orang kafir, maka saat itu sikapnya bisa jadi berita itu benar dan bisa jadi berita itu keliru. Berita itu benar apabila sesuai dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan berita itu salah seandainya bertentangan dengan apa yang dibawa atau diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rambu yang ketiga, urgensi imunisasi akidah. Apa maksudnya? Menghadapi dahsyatnya gempuran media, supaya seorang muslim tidak mudah terombang-ambing, maka dia perlu memperkokoh akidah dan keyakinannya. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan terus-menerus secara rutin dan intensif, di bawah bimbingan para ulama, mempelajari prinsip-prinsip dasar Islam, kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dia akan menjadi sosok yang tegar, sekokoh karang di lautan, sekalipun digempur berbagai badai gelombang dahsyat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan jadikan dia paham terhadap agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari agamanya dengan baik, secara intensif dan rutin di bawah bimbingan para ulama, mengetahui prinsip-prinsip dasar agama ini kemudian dipraktikkan. Selain itu,
Selain rajin menghadiri majelis taklim, agar selamat seorang muslim juga tertuntut untuk senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dikaruniai hidayah dan taufik menuju jalan yang diridhoinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa likaffatil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير وأشهد أن لا إله إلا الله لا ند له سبحانه ولا شبيه ولا مثيل ولا نظير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وكل تابع مستنير. Sidang Jumat yang kami hormati, apa yang kami sampaikan di khutbah pertama tadi bukanlah dalam rangka untuk mengeneralisir seluruh media massa, namun sekedar untuk memotivasi kaum muslimin agar mereka bersikap bijak dan cerdas di dalam menghadapi tayangan serta berita yang mereka konsumsi. Sebab alhamdulillah masih ada media yang menjunjung tinggi objektivitas dan independensi, sekalipun harus beresiko kurang lakunya media mereka. Sebab mereka berani untuk melawan arus mainstream yang menggurita. Melalui mimbar ini kami juga ingin memotivasi pihak-pihak yang berkompeten untuk menjadi pemain, bukan sekedar penonton. Agar mereka menjadi subjek, bukan sekedar objek di dalam dunia media massa. Itu semua dalam rangka niat suci membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaligus kami mengingatkan kepada para pegiat media agar memikirkan masak-masak manakala akan memuat apapun di medianya. Janganlah pertimbangan utamanya sekedar mencari keuntungan duniawi belaka. Namun ingatlah bahwa setiap huruf yang kita ucapkan dan kita tulis ada resikonya nanti di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha fin nar ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkadang seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang tidak dia sadari dampaknya. Ternyata satu kalimat tersebut mengakibatkan dia terjerumus ke dalam neraka yang dalamnya sejauh jarak antara ujung timur sampai ujung barat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadza wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala as-sadiqil amin kama amarakum bidzalika maulakum rabbul alamin faqala subhanahu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Apakah ada ghibah yang syar'i? Karena banyak penuntut ilmu dan juga para ustadznya sering ghibah. Tidak ada ghibah yang syar'i. Semua ghibah hukumnya haram. Allah melarang dalam Al-Quran dalam surah Al-Hujurat, wa yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Jangan salah dari kamu menggibah saudara yang lain. Coba kamu memakan bangkai saudaranya. Dan kadang-kadang sudah terbiasa dianggap satu hal yang wajar. Ghibah ini antara seorang dan seorang, antara seorang dengan gurunya, antara orang dengan orang tuanya. Gurunya yang memberikan ilmu, mengajarkan yang terbaik digibahi. Ini murid yang gak punya adab, gak punya akhlak. Gurunya mengajarkan ilmu, kalau gurunya ada kesalahan wajar sebagai manusia, kita maafkan. Tapi dia berikan ilmu kepada kita gak bisa dibayar dengan apapun juga. Dia berikan membimbing kita di atas hidayah, petunjuk di atas sunnah. Ini nikmat yang paling besar yang boleh kita syukuri. Doakan guru itu dengan kebaikan. Saya jelaskan di buku ini ada seorang murid kepada gurunya. Karena banyak gurunya yang salah sedikit digibahi, nggak datang pengajian digibahi, tidak hadir pengajian digibahi, nggak datang digibahi. Itu dosa besar, digibahi. Dosa besar.